Bagi teman-teman yang mungkin terlambat mengikuti Zoom ini, saya akan masukkan dalam link YouTube saya, nanti akan saya share di WhatsApp, di grup WhatsApp. Izin share screen. Sudah terlihat ya? Baiklah, saya akan lebih perlahan karena ada yang meminta kemarin presentasi saya terlalu cepat. Di sini harapannya kita akan sama-sama memahami standar 3.1 penyelenggaraan pelayanan klinis. Baik, ini adalah 4 poin utama yang diminta di standar 3. Yang pertama, kita diminta untuk melengkapi tentang hak dan kewajiban pasien yang di dalamnya terkandung juga persetujuan umum atau general consent dan persetujuan tindakan atau informed consent. Yang kedua, di sini juga diminta proses pendaftaran. Apa saja yang nanti diminta akan saya bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga tentang kemudahan akses pelayanan. Dan yang terakhir tentang identifikasi risiko, kendala, dan pasien berkebutuhan khusus yang perlu untuk dipenuhi kebutuhannya. Baiklah, kita mulai dengan hak dan kewajiban. Apa saja yang diminta dalam hak kewajiban di sini bahwa saya mengajak teman-teman untuk membayangkan bagaimana ketika kita berada di posisi pasien, kita punya kebutuhan-kebutuhan. Pastinya kita pernah merasakan menjadi pasien ya. Kita ingin dilayani dengan bagaimana, kemudian apa yang kita harapkan dari nakes itu, apa saja itu terkandung dalam hak pasien. Di sini termasuk rawat jalan dan rawat inap, kemudian pasien untuk rawat inap diberikan pilihan makanan dan minuman. Bila selama ini kita memberikannya hanya berdasarkan diet bubur luna atau nasi atau apa begitu ya, kita juga berikan menu makanan yang disukai oleh pasien, tapi juga tetap mempertimbangkan asuhan gizi sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Kemudian aktivitas saat dirawat inap, bila memang memungkinkan kita memiliki rawat inap yang cukup lebar, cukup luas, pasien juga bisa berolahraga. Kemudian privasinya betul-betul terjaga, sehingga untuk pasien rawat inap, apabila memang di bangsal itu tidak ada pintu ruangan khusus, maka kita berikan sekat sehingga pasien tetap merasa privasinya terjaga. Kemudian kunjungan keluarga bagaimana? Perlu juga ada pembatasan, jadi tidak satu kampung boleh masuk ke rawat inap. Dan sarana ibadah, ini yang penting sekali karena diupayakan ada setidaknya ada musola di rawat inap sehingga pasien atau keluarga tidak perlu mencari masjid dan tempat di luar. Kemudian pasien juga diperkenankan untuk memilih dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya dan pasien juga diberikan penjelasan lengkap mulai dari diagnosa penyakitnya, pengobatannya, kemudian pilihan terapi lainnya, dietnya bagaimana, efek samping pengobatan. Perlu kita ya, hal-hal yang memang dipertanyakan oleh pasien itu kita jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian hak dan kewajiban pasien ini kita sosialisasikan melalui media-media, karena tidak mungkin kita menyampaikan secara lisan sebanyak itu ya. Kita berikan melalui banner, brosur, leaflet, dan yang lebih
memungkinkan untuk terus disimak oleh pasien adalah apabila itu ditayangkan dengan audiovisual, yaitu kalau kita punya TV, maka ditayangkan lewat TV dan diputar berulang-ulang. Sebuah puskesmas yang ketika nanti surveyor datang, ini karena pengalaman pribadi di kabupaten kami, ketika surveyor datang dan langsung menemui ada tayangan audiovisual yang menayangkan tentang puskesmas ini, memiliki layanan ini, kemudian ada hak dan kewajiban yang juga ditayangkan, ada promosi kesehatannya, dan itu diputar berulang-ulang, bisa disimak oleh siapa saja, mengenai hak dan kewajiban pasien, itemnya langsung mendapatkan 10. Selain di sini pastinya kelengkapan dokumen regulasi. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Sederhana saja, karena kita tidak mungkin membacakan sebanyak itu item hak dan kewajiban ke semua pasien per lisan. Nanti kita capek ya, bisa doer ya bibir kita. Jadi cukup dengan TV. Oke. Ya, ini ya teman-teman, pergunakan sarana TV untuk bisa menayangkan berulang-ulang tentang hak dan kewajiban pasien. Seperti ini contohnya. Kemudian kita beranjak untuk tentang general consent atau persetujuan umum. Jadi general consent ini adalah bagian dari sebuah persetujuan yang diberikan oleh pengguna layanan saat pertama kali datang ke puskesmas kita. Dan untuk pasien rawat inap, ini dimintakan setiap kali pasien datang untuk rawat inap. Untuk pasien rawat jalan cukup sekali saja saat kunjungan pertama. Nah, apabila pasien datang sudah lebih dari 5 tahun yang lalu tidak pernah berobat atau rekam medisnya telah dimusnahkan, maka cukup sekali dimintakan ketika pasien datang lagi untuk yang kedua kalinya. Buat yang buatin katanya lama, jadi kami kemarin sudah buat. Kemudian untuk general consent dapat ditambahkan dengan form kebutuhan pasien rawat inap. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya, pasien inginnya memilih makanan apa, kemudian pada saat datang ke puskesmas membawa barang apa saja yang dibawa, begitu itu dapat dibuatkan formnya. Kemudian juga dilengkapi dengan form penolakan bila pasien menolak untuk rawat inap, atau bila menolak dirujuk, kita juga punya formnya. Ini adalah contohnya untuk form general consent, cukup sederhana saja. Dan ada persetujuan tindakan atau informed consent. Di sini yang dimintakan sebelum dilaksanakan tindakan-tindakan seperti pemasangan infus, oksigen, penjahitan luka, kemudian pembedahan yang selain rawat inap ya. Bila memang tindakan-tindakan itu dilakukan di rawat inap, maka cukup satu saja informed consent untuk satu pelayanan rawat inap. Jadi tidak pasang infus ada informed consent-nya, pasang kateter ada informed consent-nya. Tidak seperti itu ya, cukup satu saja informed consent. Kemudian juga dilengkapi dengan pemberian informasi seputar tindakan yang diberikan. Apabila ini berkenaan dengan kasus kegawat dauratan, semua kasus kegawat dauratan tidak membutuhkan informed consent, teman-teman. Ya, jadi kita bila hendak melakukan CPR atau RJP itu tidak butuh informed consent. Atau untuk bila ada gangguan airway, contohnya kita bebaskan jalan nafas itu juga tidak butuh informed consent. Nah, ini contohnya kita pemberian informasi dalam bentuk form seperti ini. Jadi isi formnya ini adalah antara lain tujuan dan prospek keberhasilan,
Kemudian ada tata cara tindakan medis yang dilakukan, risiko dan komplikasi, alternatif tindakan medis apabila tidak ada di tempat layanan kita, kemudian prognosa penyakitnya dan diagnosanya itu sendiri. Teman-teman dapat mencontoh form pemberian informasi seperti ini. Untuk dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hak dan kewajiban di sini, saya awali dengan dokumen regulasi. Jadi teman-teman, dokumen regulasi ini adalah dokumen yang menjadi acuan, menjadi dasar hukum dari pelaksanaan layanan. Di sini dibutuhkan kebijakan, jadi urutannya adalah dimulai dari kebijakan atau SK tentang hak dan kewajiban pasien, di mana lampirannya adalah ada item-item apa saja hak dan kewajiban pasien, kemudian ada form general consent dan form informed consent. Kemudian setelah SK, urutan berikutnya adalah pedoman. Di sini kita bisa menggunakan pedoman Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Teman-teman, monggo bisa download di Google, insya Allah ada semua ya. Kemudian untuk SOP, SOP ini juga termasuk dokumen regulasi yang boleh berlaku sampai kapanpun meskipun ada perubahan pimpinan selama tidak berubah referensinya, tidak berubah isi langkah-langkahnya, maka SOP tetap berlaku. SOP di sini yang diminta adalah SOP bagaimana penyampaian hak dan kewajiban pasien. Kemudian SOP yang terkait dengan general consent, jadi ada SOP persetujuan umum dan SOP persetujuan tindakan atau informed consent. Bila teman-teman menggunakan bahasa Inggris, menggunakan general consent atau informed consent, pastikan bahwa sudah tercetak miring tulisannya ya di SOP tersebut. Baiklah, setelah dokumen regulasi, kita mengenal adanya dokumen bukti pelaksanaan. Jadi setelah R, ada D. D ini adalah dokumen yang menjadi bukti kita sudah punya sosialisasi tentang hak dan kewajiban. Kita punya banner, brosur, leaflet, itu bisa di-print semua, dimasukkan ke Outner. Kemudian ada TV audiovisual yang sudah menayangkan hak dan kewajiban berulang-ulang. Kemudian kita punya sosial media, misalkan kita punya Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien. Kemudian kita punya form general consent yang melekat di rekam medis dan informed consent yang juga melekat apabila kita melaksanakan tindakan. Selanjutnya adalah dokumen monitoring. Jadi teman-teman, setiap dokumen setelah regulasi, kita punya dokumen bukti, kemudian dokumen monitoring. Kita melaksanakan monitoring adalah untuk menilai kepatuhan dari pelaksanaan prosedur, baik ini general consent maupun informed consent, menggunakan daftar tilik. Jadi checklist atau daftar tilik itu kita lakukan untuk mengukur kepatuhan, yang hasil akhirnya adalah berapa persen kepatuhan dari petugas. Kemudian kita analisa, dengan analisa data ini, dan analisa permasalahan mengapa akar permasalahan mengapa masih didapatkan adanya ketidakpatuhan. Jadi targetnya adalah 100% dari langkah-langkah ini dipatuhi. Apabila tidak 100%, berarti kita harus mencari mengapa. Kita menganalisa akar penyebab permasalahannya. Baiklah, untuk monitoring dari kepatuhan prosedur ini dapat teman-teman lakukan bersamaan dengan audit internal. Karena pada instrumen audit internal tersebut juga ada bagaimana kita mengukur kepatuhan terhadap prosedur-prosedur menggunakan daftar tilik. Lanjut, yang berikutnya adalah pada penilaian akreditasi juga ada survei, ada observasi, wawancara, dan simulasi. Ini sebagai contoh, surveyor nanti akan melaksanakan observasi bagaimana kita menyampaikan hak dan kewajiban pasien, dan bagaimana ketika kita melaksanakan general consent dan informed consent. Kemudian, surveyor juga akan bertanya, apakah perbedaan general consent dan informed consent?
dan bagaimana cara kita menyampaikan hak dan kewajiban pasien. Dan yang terakhir, simulasi di sini adalah surveyor akan meminta petugas melakukan peragaan bagaimana menyampaikan hak dan kewajiban dan bagaimana memberikan penjelasan pada saat melakukan informed consent. Ini sebagai contoh RDOS pada survei akreditasi. Oke, selanjutnya poin dari standar 3.1 yaitu proses pendaftaran. Di sini proses pendaftaran sebelum pengguna layanan memasuki loket pendaftaran, maka diawali dengan proses screening visual. Jadi proses screening visual ini dilaksanakan oleh petugas front office yang sudah berdiri di pintu masuk puskesmas sebelum loket, di mana petugas ini tugasnya adalah menentukan apakah ada kasus gawat darurat, di mana kemudian pasien bila memang ada tanda kegawat daruratan maka diarahkan masuk ke UGD. Bila ada resiko nyeri, nyerinya berat atau sedang, maka diarahkan ke UGD, sebaiknya ke UGD. Jadi di sini maksud dari petugas front office adalah jangan sampai ada pasien itu yang tersiksa menunggu dalam antrian di loket pendaftaran. Bila memang butuh pelayanan di UGD, maka harus diarahkan ke unit gawat darurat. Kemudian juga untuk menilai kasus dengan resiko jatuh, jadi petugas front office secara selintas, bila memang didapatkan ada pasien yang sempoyongan, menggunakan alat bantu jalan, kemudian lansia yang sudah tergopoh-gopoh jalannya, maka jangan dibiarkan untuk antri bersamaan dengan pasien yang stabil lainnya. Jadi diberikan antrian prioritas untuk bisa mendapatkan layanan lebih dahulu. Juga diukur assessment untuk resiko infeksi. Jadi bila memang ada pasien yang didapatkan ada gejala infeksi seperti batuk, kemudian demam, seperti gejala COVID gitu ya, yang kita laksanakan pada saat kemarin masih banyak kasus COVID, maka kita lakukan pengukuran suhu dengan termogan. Kemudian kita memisahkan, mengisolasi pasien-pasien dengan gejala-gejala penularan droplet atau airborne. Jadi untuk pasien-pasien dengan risiko infeksi tinggi, di sini infeksi yang airborne dan droplet, maka kita sediakan ruang isolasi untuk menunggu. Jadi ruang tunggu yang terpisah dari pasien-pasien yang non-infeksius. Dan yang terakhir, petugas front office di sini menilai apakah ada pasien yang berkebutuhan khusus. Di sini berkebutuhan khusus adalah lansia, ibu hamil, kemudian anak-anak dan disabilitas. Di mana nantinya untuk pasien yang berkebutuhan khusus, kemudian dengan risiko jatuh, pasien ini mendapatkan antrian di pintu loket yang prioritas, yang dibedakan dengan pasien yang non berkebutuhan khusus. Baiklah, jadi di loket pendaftaran kita itu minimal ada 2 pintu layanan dan minimal ada 2 petugas. Dan serta juga di proses pendaftaran disediakan alur pendaftaran dan alur pelayanan yang mudah diakses oleh pengguna layanan. Jadi seperti ini ya contohnya, minimal ada 2 petugas, ada 2 pintu loket. Baiklah, untuk dokumennya sendiri, dari proses pendaftaran di sini dimulai dari kebijakan, urut ya, dari SK, SK-nya tentang proses pendaftaran. Setelah SK ada pedoman, kita punya pedoman eksternal untuk proses pendaftaran boleh menggunakan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Kemudian ada KAK, setiap unit layanan seharusnya memiliki KAK karena setiap unit layanan memiliki kegiatan yang berulang setiap hari, terjadwal, ada petugas, dan ada sasaran. Kemudian kita juga punya SOP di sini yang diminta, yaitu SOP pendaftaran, SOP identifikasi pasien, kemudian apa yang dilaksanakan oleh petugas pendaftaran berulang-ulang setiap harinya kita buatkan SOP-nya. Contohnya untuk input di aplikasi Piker, aplikasi Sigda, di kota kami ada aplikasi Sigda ya.
Kemudian bagaimana transfer pasien ke unit layanan. Oke, ini untuk dokumen regulasi. Selanjutnya untuk bukti pelaksanaan kegiatan di loket, pastinya sudah ada banner-banner yang dibutuhkan, mulai dari banner alur pendaftaran, kemudian persyaratan pendaftaran, ada register loket, jadi ini teman-teman loket pendaftaran sudah, saya rasa setiap hari sudah melaksanakannya. Berikutnya, dokumen monitoring di proses pendaftaran juga menggunakan daftar tilik untuk menilai kepatuhan pelaksanaan prosedur. Teman-teman bisa membuat checklist. Jadi dari SOP pendaftaran dapat dibuatkan checklistnya kepatuhan untuk pelaksanaan langkah-langkah dari SOP pendaftaran. Kemudian SOP identifikasi pasien dan SOP transfer pasien. Di mana kemudian dari daftar tilik tersebut hasilnya dianalisa. Bila memang tidak tercapai 100%, maka dicari penyebabnya apa. Poin selanjutnya setelah proses pendaftaran yaitu akses pelayanan. Kita juga dimintain untuk bagaimana memberikan akses yang mudah bagi pengguna layanan. Yang pertama adalah kemudahan akses untuk ke ruangan atau ke unit-unit layanan. Di sini teman-teman dapat melengkapi dengan palang-palang seperti ini ya untuk menunjukkan lokasi dari unit layanan. Dan untuk mempermudah pasien juga kita letakkan ruangan-ruangan dengan angka. Jadi pasien mungkin tidak bisa membaca ini poli KIAKB atau poli umum. Pasien bisa membaca angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini contohnya. Kemudian juga dimintai akses untuk informasi. Kita diminta untuk melengkapi informasi yang perlu divisualisasikan ke pengguna layanan, antara lain jenis-jenis layanan yang kita sediakan, kemudian jam kerja dan jam pelayanan, alur pendaftaran, alur pelayanan, tarif, kemudian persyaratan pendaftaran, sarana rujukan, dan jumlah bed tempat tidur rawat inap. Ini sesuai dengan pokok pikiran yang ada di standar 3.1. Jadi ini contohnya dari pintu masuk puskesmas kita sudah ada neon box seperti ini. Kemudian ini adalah sarana rujukan. Dan ini informasi jumlah tempat tidur pasien. Dan kita juga diminta untuk memberikan kemudahan akses untuk pengaduan. Jadi perlu di puskesmas itu memberikan kontak center induk pengaduan dari telepon, kemudian dari WhatsApp, kemudian dari media sosial bisa Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian per unit layanan, misalkan di poli umum, UGD, rawat inap, monggo bisa disediakan kontak center masing-masing unit. Ini untuk mempermudah bagi pengguna layanan bila memang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan kita juga perlu menggunakan kontak saran bila memang mengantisipasi pengguna layanan yang tidak memiliki gadget ya. Baiklah, ini yang terakhir. Poin yang terakhir standar 3.1 adalah identifikasi risiko, kendala, dan kebutuhan khusus pada pasien yang harus kita penuhi. Jadi di sini kita melakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan pasien dengan screening visual. Jadi screening visual ini adalah merupakan proses pengkajian awal, nanti juga akan kita temui di standar 3.2 yang dilaksanakan oleh petugas front office yang terdiri dari pemeriksaan selintas untuk mencari kondisi gawat darurat, resiko jatuh, resiko nyeri, dan resiko infeksi. Di mana teman-teman dapat membuat sebuah form sederhana ya, karena untuk identifikasi resiko jatuh, kita mengukurnya dengan skala Morse Fall Scale untuk dewasa dan Humpty Dumpty untuk anak-anak. Nanti saya buatkan
pertemuan khusus bila memang kita butuh untuk membahas tentang pengukuran resiko jatuh. Kemudian untuk resiko nyeri kita menggunakan visual analog scale atau VAS. Jadi resiko nyeri itu ada 1 sampai 10. Bila memang 10 itu berarti nyeri berat, maka sebaiknya pasien memang diarahkan ke UGD. Kemudian ada identifikasi resiko infeksi dilakukan dengan anamnesa sederhana. Apakah ada demam, ada batuk pilek, ada sesak, seperti pada saat kita men-screening pasien COVID. Kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan termogan. Apabila memang didapatkan tanda-tanda penularan infeksi droplet atau airborne, maka pasien ini perlu diarahkan untuk ke ruang tunggu isolasi yang terpisah dari pasien non-infeksius. Teman-teman dapat membuat form screening visual rawat jalan yang sederhana seperti ini. Jadi kita di sini melihat tanda kegawat daruratan, apabila merah pasti langsung diarahkan ke UGD. Kemudian orange, ini nyeri hebat. Kemudian ada nyeri dada, itu pasti ke UGD. Kemudian pasiennya tampak pucat, lemas, sempoyongan. Apabila memang tidak bisa berdiri, pilihannya bisa diarahkan ke UGD atau bila sebenarnya tidak terlalu berat kondisinya bisa menggunakan kursi roda. Jadi perlu sekali kita selalu menyediakan kursi roda di pintu masuk puskesmas. Kemudian untuk kondisi yang stabil langsung kita arahkan ke pintu loket non kebutuhan khusus. Kemudian untuk risiko jatuh, apakah pasien itu menggunakan alat bantu jalan, kemudian bagaimana gaya berjalannya, apakah menggunakan penutup mata, maka memang bilang ada, kita sediakan kursi roda atau pasien langsung diarahkan ke tempat duduk untuk mengantri di loket berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah kita juga diminta untuk mengidentifikasi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan klinis. Kalau yang tadi adalah resiko-resiko, yang ini adalah kendala. Kendala di sini bisa berupa kendala bahasa, kemudian kendala budaya, dan kendala kebiasaan. Saya mencontohkan saja di tempat saya, di situ adalah banyak nakes yang asli Jawa, bahkan ada yang dari NTT, itu yang bertugas di area kami, di mana mayoritas penduduknya adalah berbahasa Madura. Kemudian, kendala budaya, contohnya di kota kami bahwa ibu baru melahirkan, itu tidak boleh tidur malam, karena berkaitan dengan keyakinan tertentu. Nah ini tidak seharusnya ya, ibu baru melahirkan seharusnya mendapatkan istirahat yang cukup untuk produksi ASI dan pemulihannya. Kemudian ada kendala kebiasaan, contohnya masyarakat meminta suntikan bokong kanan dan bokong kiri. Ini masih ada ya di kota kami. Silakan kepada teman-teman dari tanah Aceh hingga Papua bisa mencari, mengidentifikasi kendala bahasa, budaya, dan kebiasaan di tempat masing-masing. Dan mencari bagaimana rencana tindak lanjut untuk mengatasinya. Contohnya di daerah kami untuk kendala bahasa, kami membantu untuk nakes-nakes yang belum paham bahasa Madura, kita buatkan semacam kamus istilah penyakit dalam bahasa Madura. Nah ini contohnya ya, di gambar ini ya. Ada nyongronyo itu linu-linu, kemudian nyeri ulu hati itu ada kayak tampolok na ateh, ini bahasa Madura. Baiklah, kemudian yang terakhir ada identifikasi untuk berkhusus, di mana ada lansia, anak-anak, dan disabilitas. Ini diberikan prioritas pelayanan untuk mengantri di loket yang prioritas, yang terpisah dari pasien-pasien yang stabil. Pastinya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apabila memang lansianya masih kuat, kita juga mempertimbangkan bagaimana kondisinya ya. Bila memang lansianya itu masih kuat, masih gagah, meskipun sudah berumur 65 tahun, karena banyak saya dapati juga pasien-pasien yang demikian, maka tetap mengantri di loket yang non berkebutuhan khusus. Ibu hamil pasti ya, pasti berkebutuhan khusus. Anak-anak yang datang dengan orang tua,
datang digendong orang tua, meskipun anak-anak, dia antrinya tetap di loket yang non berkebutuhan khusus, karena bisa orang tuanya yang mengantri. Sedangkan disabilitas sudah pasti mengantri di loket prioritas. Baiklah, ini untuk kelengkapan dokumen. Kita awali selalu dengan kebijakan. Di sini diminta SK tentang identifikasi risiko, kendala, dan pasien berkebutuhan khusus. Kemudian langsung SOP-nya. SOP-nya identifikasi risiko, kendala, dan pasien berkebutuhan khusus. Dan yang terpenting di sini kita mengadakan pertemuan yang membahas tentang identifikasi risiko, kendala, dan pasien berkebutuhan khusus, kemudian mencari bagaimana menindaklanjuti kendala-kendala tersebut, dan kelengkapannya antara lain uang. Jadi ada undangan, absensi, notulen, gambar atau foto, dan laporan hasil pertemuan. Jadi isi laporan hasil pertemuan adalah hasil dari kita menemukan resiko, kendala, dan kebutuhan khusus apa saja, tindak lanjutnya apa saja yang perlu diterapkan dalam unit layanan. Baiklah, itu teman-teman untuk materi standar 3.1 yang sudah saya sampaikan. Berikutnya saya buka untuk forum diskusi, di mana diskusi kita sifatnya adalah timbal balik. Saya telah menginisiasi teman-teman dengan materi, maka mari kita saling menyampaikan ide-ide, masukan apa saja terkait standar 3.1. Silakan Bapak Ibu. Monggo ada yang ingin bertanya, memberikan masukan, mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam penyampaian saya. Saya terima dengan sangat terbuka. Dr. Feni, Assalamualaikum. Dengan Dr. Dewi, Puskesmas Tanah Baru. Silakan Dr. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, ini izin bertanya tentang general concern yang hak dan kewajiban, hak dan kewajiban itu ini apakah memang dibuatkan tersendiri atau bisa dimasukkan, maaf jadi lari ke bab lain, tapi bisa dimasukkan langsung ke pengkajian awal seperti itu, Dok. Yang di 3.1 karena yang kami buat itu kata-katanya ini jadi masuk ke pengkajian awal seperti itu, Dok, satukan gitu general concern-nya. Ya. General concern hak dan kewajiban. Terus tentang inform concern ini berarti ada inform concern, ada informasi tindakan ya, Dok. Itu berarti dua kertas berbeda ya, Dok. Inform consent ini bahasa Inggrisnya, Dok. Jadi bahasa Indonesianya persetujuan tindakan. Sebenarnya istilah yang sama dengan berbeda bahasa saja. Oh, jadi ini mungkin yang model zaman dulu ya, Dok ya. Yang atas ya, persetujuan tindakannya. Kalau yang sekarang kan, Dok, yang model kotak-kotak begini atau bisa salah satu gitu ya, Dok. Karena ini kan dua, ada yang informasi tindakan, ada yang persetujuan tindakan yang kertas seperti ini, ada yang informasi tindakan yang kotak-kotak gitu loh, Dok. Oke. Saya bahas dulu yang general concern ya, Dok ya. Ya, Dok.
Ya, general consent ini berbeda sekali dengan pengkajian dengan proses pengkajian, Dr. Dewi, karena general consent adalah persetujuan umum yang menyatakan bahwa pengguna layanan itu bersedia dilakukan apa saja yang diberikan oleh puskesmas. Jadi mulai diperiksa, dianamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian diberikan resep, diberikan obat, kemudian apakah itu nanti perlu dirujuk, apakah itu perlu rawat inap, dia setuju dengan arahan dari kita yang di puskesmas sebagai pemberi layanan. Itu general consent. Jadi persetujuan umum, secara umum pengguna layanan setuju apa saja yang diberikan oleh petugas pemberi layanan. Sedangkan pengkajian ini adalah proses mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Data sebanyak-banyaknya terkait status kesehatan pasien. Jadi dimulai dari riwayat penyakit sekarang, pasien ini punya penyakit apa saja, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan, apakah ada alergi, kemudian status psikologisnya bagaimana, kita cari, kita gali sebanyak-banyaknya untuk dasar nanti menentukan diagnosa dan tata laksana terapi. Jadi ini suatu yang sangat berbeda sekali ya, Dr. Dewi. Kemudian untuk terkait informed consent di sini boleh teman-teman Bapak Ibu menggunakan istilah memakai bahasa Inggris, yaitu informed consent, atau menggunakan bahasa Indonesia dengan persetujuan tindakan. Jadi informed consent ini adalah isinya siapa yang bertanda tangan ini yang berkuasa atas siapa yang diberikan tindakan. Misalkan yang diberikan tindakan ini adalah anak-anak, maka yang bertanda tangan mungkin orang tuanya yang berkuasa terhadapnya. Atau pasien dewasa yang sadar, masih bisa memahami dan bisa berbicara sempurna, itu bisa menjadi kuasa atas dirinya sendiri, artinya dia juga yang bertanda tangan di informed consent ini. Ini untuk informed consent. Kemudian dalam lanjutan dari informed consent, kita juga diminta untuk memberikan penjelasan. Nah, ini yang kita berikan kepada pasien, informasi apa saja yang berkaitan dengan informed consent tersebut. Jadi tentang diagnosanya, kemudian tindakan yang akan dilaksanakan, tujuannya, tata caranya, resiko, efek samping, komplikasi, alternatifnya apa saja, kita sampaikan kepada pasien. Nah, ini dua form yang tidak terpisahkan ketika kita hendak melaksanakan tindakan. Jadi tindakan seperti bedah minor, gitu ya, pencabutan gigi, pasang implan di KB, itu dua form ini kita tidak bisa lepaskan. Jadi form informed consent-nya yang ujungnya adalah tanda tangan dan form pemberian informasi. Ini adalah dua form. Begitu Dr. Dewi. Ya. Ya. Bagaimana Dr. Dewi? Iya dok, iya ngerti dok. Ada lagi Dr. Dewi yang hendak disampaikan? Izin bertanya dok. Iya, dengan Dokter Roni dari Cianjur. Dengan dokter siapa? Dokter Roni di Cianjur. Dokter Roni dari Cianjur. Silakan dok. Untuk melakukan proses screening terhadap pasien, apakah sebaiknya bergabung dengan di unit pendaftaran atau ada tempat khusus, misalkan sebelum pasien masuk ke ruangan atau di luar lah, dengan pemberian nomor antrian dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di pendaftaran juga tadi mungkin terlewat atau mungkin saya belum menyimak, apakah ada form untuk penyampaian informasi di pendaftaran, apakah semua sudah tersampaikan, apa belum, termasuk hak dan kewajibannya, apakah itu perlu ada atau tidak? Terima kasih dok. Ya, makasih Dokter Roni dari Cianjur. Yang pertama, tentang screening visual. Karena screening visual ini adalah proses
pengkajian. Sebenarnya nanti kita akan bahas lagi di standar 3.2, merupakan bagian dari pengkajian. Namun dilakukannya adalah dari pintu masuk puskesmas. Seperti kalau di rumah sakit, selalu ada petugas yang menerima ya. Kalau di bahasa Jawa tuh nompo ya, menerima pasien sebelum masuk loket. Jadi ditanyakan dulu, dilihat dulu. Kalau ini kondisinya gawat ya, oh silakan ke UGD, diantar ke UGD. Kemudian, oh jalannya sempoyongan atau pakai alat bantu, kruk atau kursi roda, berarti masuk loket yang antrian berkebutuhan khusus. Kemudian, oh ini pasiennya pusing, vertigo, bisa duduk enggak? Kayaknya berat vertigonya, oh sebaiknya ke UGD saja deh, karena kalau ke loket nanti malah pingsan, malah repot gitu. Nah, ini tugas dari petugas screening di mana menentukan ini nanti akan ke arah mana gitu, dan petugasnya ini tidak harus nakes sebenarnya. Yang penting petugasnya telah dilatih untuk bisa menentukan ini gawat atau tidak, kemudian ini nyeri berat atau tidak. Sebenarnya itu kan tidak harus nakes ya. Kemudian pemeriksaan suhu dengan termogan pun dulu di kantor-kantor juga tidak harus nakes. Apabila memang ada tanda infeksi, maka dipersilakan menunggu di ruang isolasi. Tidak dijadikan satu dengan pasien non-infeksius lainnya. Kemudian ini untuk screening. Selanjutnya tentang form pemberian informasi. Form pemberian informasi di sini secara detail tidak diminta dalam EP ya. Teman-teman kalau baca EP-nya di standar-standar itu memang tidak detail. Namun bisa dijadikan sebagai alat bantu di puskesmas untuk apakah sudah diberikan atau tidak, sudah dilakukan atau tidak. Sebenarnya tidak harus, tidak menjadi telusur ya, tidak akan dinilai nantinya ini ada atau tidak. Yang penting informasi itu sudah ada berupa banner, berupa audiovisual atau brosur, leaflet dan sebagainya itu ada. Tapi tidak perlu kita buatkan ini sudah diberikan atau tidak kepada pasien, itu tidak perlu. Yang perlu adalah informasi tadi ya tentang inform consent. Nah yang ini yang perlu kita berikan. Kita catat dan kita masukkan dalam rekam medis. Demikian Pak Roni. Pak Roni. Ya, terima kasih Dok. Terus selanjutnya terkait dokumen termasuk SOP atau kebijakan dan lain sebagainya, apakah ada telusur untuk kasus-kasus COVID sebelumnya? Karena kan mungkin untuk telusur beberapa tahun sebelumnya pas kita mengalami COVID gitu. Terima kasih Dok. Iya. Begini Pak Roni, karena Permenkes tentang akreditasi puskesmas ini masih disahkan pada saat kita masih berada dalam situasi pandemi, maka kita memang perlu untuk mencantumkan beberapa hal yang memang terkait dengan prokes ya, bahwa menunjukkan bahwa kita tetap melakukan protokol kesehatan gitu. Contohnya dalam SOP bila memang itu kegiatan membutuhkan prokes, maka kita cantumkan 3M. Kemudian dalam semua dokumen regulasi bisa kita cantumkan juga bagaimana mengantisipasi penularan COVID. Jadi karena belum ada pernyataan bahwa pandemi COVID ini sudah dicabut, oleh karena itu kita perlu untuk melengkapi semua dokumen kita ada mengantisipasi COVID. Baik itu yang tersirat dalam SK, kemudian dalam pedoman, maupun dalam SOP. Terutama mungkin nanti kita perlu untuk membuat laporan. Jadi ada satu outner khusus yang terkait dari awal terjadinya pandemi COVID ya tahun 2020. Apa saja yang telah dilakukan. Jadi proses 3T itu ya, tracing, testing, dan treatment, itu juga kita masukkan. Semua yang terkait COVID, termasuk vaksinasinya, kita masukkan dalam satu outner. Bisa seperti itu. Pak Roni?
Ya, terima kasih dok. Terus kira-kira apakah dokter atau yang lainnya sudah memiliki contoh format pedoman seperti SOP atau kebijakan yang sudah terintegrasi dengan pandemi tersebut, dok? Mungkin bisa ditampilkan seperti apa, biar memang minimal ya standar yang minimalnya yang harus ada. Kalau yang sebelumnya kan sudah ada juga pencegahan infeksi, tapi tidak khusus spesifik untuk penanganan pandemi ini selama pandemi. Ya barangkali mungkin ada yang SOP yang sudah jadi atau SK yang sudah jadi yang memang sudah mengakomodir tentang pandemi ini, dok. Mungkin bisa ditampilkan atau diinikan. Terima kasih, dok. Iya, saya ada kebijakan ya, satu SK yang berjudul pelayanan di puskesmas selama pandemi COVID. Jadi selama masih berlaku pandemi COVID, kita pelayanannya seperti itu. Itu sudah ada. Nanti saya share di grup Zoom ya, Pak ya. Siap, dok. Ya, siap. Makasih, dok. Ya, Termasuk sama-sama. SOP-nya mungkin, dok, salah satu SOP-nya mungkin jadi sebenarnya referensi kita ke yang lainnya. Ya, Pak Roni. Iya, makasih, dok. Terima kasih juga. Mungkin yang lain saya bacakan dari chat ya. Dari Ibu Dr. Raudatul Jannah, untuk hak pasien yang pasien berhak menuntut, misalkan tidak kami tampilkan, apakah diperbolehkan? Saya bingung dengan pertanyaan ini. Mungkin Dr. Raudatul Jannah bisa hadir? Bisa di-unmute, dokter? Karena saya bingung dengan pertanyaan ini. Oke, Dokter Feni. Oke, monggo dokter. Gini, karena kami ada di perkotaan, dokter ya, yang selama ini itu memang banyak sekali, sedikit-sedikit komplain, dikit-dikit komplain, lama sedikit komplain. Lah, kalau ada hal seperti ini, itu kan akan kita istilahnya malah menjerumuskan diri sendiri seperti itu. Barangkali di dalam banner mungkin itu kami tidak tampilkan, itu gimana gitu ya? Karena kami juga sudah terlanjur pesan banner, sudah terlanjur pesan untuk yang hak kewajiban format itu sudah banyak. Sementara menghabiskan itu dulu, bagaimana gitu kalau pendapat panjenengan? Oke. Ini artinya berada di masyarakat yang memang high educated ya, dokter? Di kota, benar. Iya. Komplainnya boleh bisa beri contohnya, dok? Jadi kami ada kegiatan di Prolanis. Di Prolanis itu kan memang kami punya anggota peserta Prolanis itu 250, dokter. Dan itu sudah kami bagi menjadi 4 grup. Dokter kami cuma ada 3. Jadi otomatis setiap kegiatan dia hanya 1 dokter. Dan di situ dia komplainnya lama sekali. Terus kalau kita dari BPJS sendiri kan memang dibatasi. Hipertensi memang cukup berapa? 30 peserta saja dan 1 klub. Sedangkan kami sudah bikin udah 4 klub karena memang banyak sekali hipertensi sama diabetes di wilayah kami. Nah, untuk kalau sudah kita pampangkan ada seperti ini untuk hak pasien, itu kan membuka peluang bagi mereka untuk bertambah banyak. Sedangkan kita hadapan dengan ZI juga gitu, kan dinilai juga kalau ada banyak komplain dan sebagainya. Seperti itu. Pripun, dokter? Mungkin apakah contohnya di sini adalah hak untuk memilih dokter, mungkin begitu ya, dok? Bukan, yang ini menuntut, hak yang menuntut, dokter, berhak menuntut secara pidana atau apa gitu. Ada di nomor berapa ya tadi di paparannya panjenengan? Oh, contohnya begitu gitu ya? Iya. Iya. Ada di nomor 17, hak untuk menggugat dan atau menuntut itu, dokter. Iya. Ya, bila memang ini akan menjadi jebakan Batman ya, dokter ya. Iya, Karena betul. ini adalah Iya. contoh kita bila memang kita siap dengan banyak resiko dan berkomitmen untuk melaksanakan, silakan
bisa membuat hak pasien seperti ini. Namun bila memang kita belum siap dengan resikonya, karena banyak sekali apa yang ada di puskesmas itu bukan sekedar kita yang dengan pimpinan kita yang di atas begitu ya. Pemenuhan kebutuhan di puskesmas itu juga terkait dengan pimpinan yang di atas, tidak serta-merta bisa langsung kita penuhi sendiri. Maka semua jebakan Batman seperti itu memang bila tidak terkait dengan pemenuhan kebutuhan pasien, baiknya memang delete saja. Kalau ini saya pribadi memilih seperti itu. Karena di sini apabila memang siap dengan dan berkomitmen, monggo silakan. Begitu dokter. Yes, ya berarti masih boleh. Jadi tidak harus saklek benar seperti ini, nggih. Enggak, ini contoh saja karena kita bisa membuat sendiri di puskesmas yang kita SK-kan sendiri. Boleh berbeda. Ya. Oh, matur nuwun, dokter. Ini ada saya lagi? Boleh lanjut pertanyaan saya ada 3 lagi di bawah, dokter sebenarnya. Boleh, boleh. Lanjut aja ya. Silakan. Selanjutnya untuk tadi ada paparannya panjenengan dari monitoring kepatuhan terhadap inform concern. Itu kan dimonitoring melalui audit internal ya, dokter ya? Iya. Dengan menggunakan daftar tilik. Nah, ini kan untuk analisanya itu apakah sampai kayak kita bikin POA atau duri ikan gitu, fishbone gitu, apa cuma hanya matriks saja, dokter? Cukup itu bisa diterima? Karena ini masuk dalam kegiatan audit internal, jadi sampai proses analisanya itu mengikuti kegiatan audit internal tersebut. Bila memang di audit itu ada menggunakan fishbone, berarti memang analisa permasalahan kita pakai fishbone. Namun bila terkait dengan kepatuhan ini kan hanya penyebabnya adalah tidak patuh ya, tidak masalah masalah budaya kerja begitu. Itu biasanya kita hanya pakai matriks PDCA saja. Siap. Ambil yang simple aja, dokter. Simple saja, nggak susah. Karena ternyata kita para surveyor itu nggak suka yang panjang gitu, nggak suka terlalu banyak, tapi nggak bisa kebaca. Pengennya yang simple. Oh ini ya dalam satu halaman, satu lembar itu sudah terbaca. Oh ini masalahnya ini, RTL-nya ini, udah selesai gitu aja. Oh iya siap. Lanjut dokter nggih. Izin lagi. Untuk tadi yang inform concern tadi itu kalau di kami tidak kepatuhan pelaksanaan, dokter, tapi kelengkapan pengisian gitu. Ya, dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Iya, dua-duanya karena kelengkapan tindakan, karena kita juga mengecek rekam medis ya, rekam medis UGD, rekam medis ruang tindakan, sudah lengkapkah jumlahnya sesuai dengan tindakan yang ada gitu ya. Kelengkapannya itu juga perlu. Justru itu yang lebih perlu lagi nggih dokter. Oh, siap. Yang selanjutnya dokter, maaf, KAK. Tadi dibilang kalau pendaftaran harus bikin KAK gitu, dokter. Iya, perlu. Gerak sebelah. Nggih. Halo. Nggih. KAK untuk pendaftaran tadi kan harus dibikin. Berarti untuk masing-masing poli juga harus bikin KAK juga, dokter. Kan sama-sama pelayanan. Setiap hari ada jadwal. Setiap kegiatan yang dia ada jadwalnya, dia berulang-ulang juga. Kemudian ada pelaksana, ada sasarannya juga. Perlu kita buatkan KAK. Iya dokter. Berarti semua bikin ya dokter ya, KAK juga ya semua. Ya, KAK loket pendidikan, KAK poli umum, kemudian teman-teman juga perlu untuk penamaan nama unit layanan ini menyesuaikan Permenkes 43 ya. Di poli umum itu contohnya jadi ruang pemeriksaan umum, UGD menjadi ruang gawat darurat begitu ya. Jadi nanti
membuat KAK, kemudian apalagi ya pedoman internal, itu penamaannya menyesuaikan Permenkes juga. Gitu. Oke. Berarti masing-masing poli atau masing-masing ruang layanan itu bikin Oke. KAK sendiri-sendiri. Tapi di dalam tim UKP sendiri itu juga harus bikin KAK secara global juga, dokter. Ada. Untuk tugas yang dilaksanakan oleh PJ UKP, jadi penanggung jawab UKP di sini dia punya bila itu memang banyak kegiatan seperti dia harus monitoring, dia harus melaksanakan rapat unit kerja, kemudian ada preminilog, artinya banyak kegiatan, itu berarti dikumpulkan menjadi rencana kerja penanggung jawab UKP. Jadi rencana kerja ini sebenarnya mirip KAK, namun di sini banyak kegiatan. Isinya adalah banyak kegiatan. Gitu. Kayak RKT gitu, dokter. Rencana kerja. Okay. Rencananya kerja tahunan, bikinnya tahunan gitu dah. Seperti itu. Tahunan, okay. Barangkali mohon izin, barangkali ada seperti apa dokter contohannya untuk rencana kerja UKP? Saya kok masih belum ada gambaran gitu, dokter. Nanti saya lihat ya, sudah ada apa enggak ya? Iya, ya waktu nuwun dokter Feni. Sami-sami dokter. Dokter Raudatul Jannah. Dari mana dokter? Dari Puskesmas Lamongan, dok. Di mana dok? Kota mana? Di Kota Lamongan. Oh, dari Lamongan, nggih. Iya. Masih Jawa Timur juga. Iya. Alhamdulillah. Saya kan bikin juga UKP. Bikin RUK, RPK, ya, KAK. Nggih, bikin RUK juga. Kayak barangkali bisa di-sharing dokter untuk yang RUK-nya UKP seperti nanti, apa. Saya juga kebetulan di Puskesmas itu memegang perencanaan juga. Wah, mantap itu. Ya, bagi-bagi dok. Ya, insya Allah. Pasti kalau saya sudah mempercantik dan saya yakin akan saya share. Jelek pun kami terima kok dokter. Jangan menyesatkan nanti dok. Nanti kalau nunggu bagusnya lagi. Kita keburu maju dokter Feni. Ya. Betul. Ya, izin dokter, ini ada siapa dokter Nia? Ya, dokter ini lagi. Termasuk KAK-nya dok, karena memang untuk pelayanan termasuk yang agak baru mungkin ya, belum ada format acuannya. Mungkin kalau dokter sudah ada bisa di-sharing ke kami juga. Siap yang ada. Terus nanti saya apakah ya KAK itu jadi materi telusur juga untuk surveyor apa enggak dok? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Jawa Barat kan rata-rata puskesmas non rawat inap atau cuma rawat jalan, tapi dia punya poned. Sedangkan ponednya itu rawat inap. Nah, apakah telusurnya itu masuk ke dalam rawat jalan atau rawat inap gitu dok? Ya, sudah Bapak? Iya udah dok. Iya dokter. Yang pertama untuk KAK ya dokter. Apakah menjadi telusur? Saya ingin membiasakan teman-teman, baik dari puskesmas saya, kemudian di kota saya, kalau saya pendampingan, dan teman-teman yang menjadi penyimak channel YouTube saya selalu membiasakan, jangan karena ini ada nanti dicari surveyor atau tidak, pastikan bahwa kita punya semua itu, karena ada atau tidak ada akreditasi, datang atau tidak datangnya surveyor nanti, kita sudah punya dokumen-dokumen yang memang itu diperlukan ya, dari regulasi, kemudian dokumen bukti, hingga monitoring. Meskipun itu tidak tampil di EP, tidak ada di EP, namun tetap kita lengkapi. Karena itu bagian dari regulasi. Kita baca aja nanti permennya itu ya, di EP tidak muncul itu KAK. Tapi karena ini adalah kegiatan, selama ini kita mengenal KAK hanya di UKM, betul tidak? Jadi kegiatan UKM saja yang punya KAK. Sedangkan UKP, padahal ini adalah kegiatan yang terjadwal, Senin sampai Sabtu. Kemudian ada pelaksana, ada sasarannya. Nah, selama ini kita belum membuat KAK-nya.
Saat inilah kita buat KAK-nya. Karena kalau kita melengkapi seperti yang saya sampaikan ya, regulasinya urut dari SK, pedoman, KAK, SOP, kemudian dokumen bukti kita punya lengkap, kemudian monitoring kita lakukan juga lengkap, itu otomatis akan menjawab semua EP. Gitu, dokter. Oke. Siap. Oke. Untuk yang DTP, yang ponet gimana? Yang ponet tetap nanti akan ditelusur ponetnya, yang rawat jalan tetap rawat jalannya. Oh. Ya. Ya, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Dokter Roni. Mohon izin dokter. Iya, Dokter Dewi ya, Dok? Dari Puskesmas Taman Krocok, dokter. Oh, Taman Krocok, nggih. Dengan siapa ya? Dengan ini dokter apa penggantinya dokter Vena yang UKP karena beliaunya pindah tugas, jadinya saya perawatnya menggantikan tugasnya Mbak siapa? saat ini dengan Mbak Christine, dokter. Mbak Christine? Oke. Boleh, monggo Mbak Christine. Mohon izin mau tanya dokter, untuk rekam medik yang sudah lebih lengkap dengan general consent dan informed consent termasuk pemberian format pemberian informasinya, kita kan ada pengadaan itu apa namanya rekam medik yang sudah lengkap di sekitar pertengahan 2022 nggih dokter. Ya. Nah, karena pengadaan yang baru itu mulailah kita memakai rekam medik yang baru dengan format-format yang baru itu. Nah, ketika kita misalnya akan disurvei di 2023 ini, untuk misalnya kita akan ditelusur di kelengkapan rekam mediknya ini dengan termasuk general consent, informed consent, dan informasi pemberian informasinya itu tadi. Di awal tahun kita kan memakai rekam medik yang lama, versi lama yang tidak selengkap yang sekarang ini, dokter. Apakah format-format yang lengkap ini akan kita sisipkan di rekam medik yang terdahulu di awal-awal tahun kan kita tidak selengkap yang sekarang, dokter. Apakah itu kita sisipkan lagi yang biar lebih lengkap gitu atau tidak perlu, dokter? Seperti itu saya mau bertanya. Iya, Mbak Christine. Kira-kira kalau disampaikan ke Bapak Kepala Puskesmas, kira-kira mampukah Puskesmas memenuhi itu semua? Jadi melengkapi rekam medisnya selengkap mungkin dengan apa pengadaan yang baru yang di tahun 2022 itu. Kira-kira mampu nggak dilengkapi di tahun ini? Artinya itu kan butuh anggaran untuk fotokopi, untuk pengadaan ya. Enggak, dokter. Bila memang dilanjut dokter. Bila memang ada anggaran, itu lebih bagus ya Mbak ya. Pastinya untuk melengkapi semua, jadi memperbarui ya dari yang lama diperbarui yang pengadaan baru itu tadi, itu pasti lebih bagus. Namun bila kita terkendala anggaran, ini juga se-Indonesia ada permasalahan seperti itu ketika kita berdiskusi bagaimana dengan puskesmas yang masih belum punya ini, belum punya itu. Maka tetap di perencanaan kita masukkan usulan dari setiap unit layanan apa saja. Bila kita selama ini membuat RUK-nya itu biasanya dari UKM kan ya. Nah, UKP, ayo ikut sekarang. Setiap unit itu diminta kebutuhannya apa. Jadi rekam medis mungkin memang butuh form rekam medis. Kita masukkan semua ke RUK. Dan bukan hanya masuk di RUK saja, tapi itu betul-betul masuk ke Dinas Kesehatan. Bahwa kita mengusulkan pengadaan melalui anggaran apa. Mungkin JKN, mungkin anggaran PAD lainnya yang dari Dinas Kesehatan. Bila itu kita sudah punya dokumen yang menyatakan bahwa kita sudah mengusulkan tersebut ke Dinas Kesehatan, kita tunjukkan kepada surveyor, kami belum punya ini, kami mengusulkan ini dokumennya, buktinya, itu sudah nilainya 10, Mbak. Oke, Mbak Christine? Oke, dokter, terima kasih. Oke. Itu aja, Mbak. Jadi tidak perlu disisipkan karena kita memang terkendala dengan pengadaan yang karena
pendanaannya memang yang agak sulit, dokter. Kemarin sempat diskusi dengan teman-teman, tidak perlu membuat yang mirip dengan ini, tidak perlu menyisipkan. Kita memakai yang lengkap ini mulai dari pertengahan tahun saja gitu. Mungkin betul kata dokter Feni bahwa kita akan memasukkan di perencanaan di RUK-nya, dokter. Nggih, kami coba dulu, dokter. Gitu. Saya rasa itu lebih baik seperti itu, Mbak Christine. Karena ini pengalaman juga saya waktu di Tenggarang kemarin, rekam medis rawat jalan semuanya itu tidak punya cover. Jadi saya pelan-pelan fotokopi dengan dana JKN itu. Habis fotokopi karena disetujui anggarannya fotokopi. Jadi untuk melengkapi rekam medis rawat jalan yang belum punya cover, belum punya general consent, belum ada form pengkajiannya. Nah, itu pelan-pelan fotokopi. Jadi ada dana JKN untuk fotokopi kebutuhan UKP memang ya. Dan sekarang juga di Curah Dami, saya di Curah Dami itu teman-teman memang sudah sejak tahun lalu itu sudah menyisipkan juga. Jadi memang form-form seperti screening, kemudian form screening jatuh itu ya, screening resiko jatuh, kemudian screening visual itu disisipkan karena tidak ada pengadaan. Kita bisa mengadakan sendiri melalui dana fotokopi itu tadi. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan lah Mbak Christine ya. Oke, dokter. Jadi kalau untuk screening visual ini wajib tetap disisipkan ke dokter? Iya, disisipkan kalau screening visual. Karena kita pakainya cuma setengah HVS itu aja kok. Fotokopinya jadi bisa dibagi 2 gitu. Oke, dokter. Terima kasih. Oke, sami-sami. Ini dokter Dewi raise hand lagi ya, dokter Dewi. Ya dok, maaf dok. Tentang mau izin bertanya lagi dok. General concern ini dok, kita kan sudah ada tentang persetujuan hak dan kewajiban di MAP. Ya. Memang yang 1.5 itu loh dok. Apa sih tulisannya tuh? Bersedia atau tidak, terus mengetahui apa yang pemberian obat luar. Kita nggak ada tulisan yang seperti itu dok. Itu kira-kira bagaimana ya dok? Apakah harus dibuat seperti ini atau yang MAP yang sudah ada yang kita punya itu dulu bisa dipakai? Gitu dok. Ya. Dokter Dewi, apabila memang sudah ada form general consent, persetujuan umum sudah ada ya dok ya? Persetujuan untuk hak dan kewajiban sudah ada, tapi yang kata-kata yang 1, 2, 3, 4, 5 ini nih, yang tengah-tengah kita nggak bikin dok. Yang mana dok? Ini. Nama alamat 1. Yang ini? Menyetujui atau tidak menyetujui apa tuh? Waktu-waktu dapat timbul suatu seperti ini. Jadi tolong di-mute ya. Ada yang bocor. Tolong di-mute dulu. Ya, dokter? Iya. Jadi kita yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu kita nggak ada tulisannya dok. Adanya hak dan kewajiban bahwa pasien itu mengetahui hak dan kewajiban dan di bawahnya itu di tangan petugas loket dengan pasiennya. Seperti itu dok. Di belakang rekam medis, paling belakang. Bagaimana ya dok? Apa memang harus ada tulisan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini loh dok, yang general concern ini dok. Ini kan nomor yang 1. Ini. Yang saya tayangkan ini? Enggak, yang atas dok, yang atas. Ini kan informasi, ya itu dia. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5 itu dok, tengah-tengah. Iya. Nah, itu kita nggak ada tulisan seperti itu, adanya cuma hak dan kewajiban bahwa pasien tersebut mengetahui hak dan kewajiban, udah dibaca baru tantangan oleh petugas dan pasien, seperti itu dok. Iya, kalau formatnya ini berarti ini format saja ya, seputar format dok. Kalau hanya diberikan hak dan kewajiban tulisannya begitu, tapi tidak ada pernyataan menyetujui atau bersedia. Kalau dalam sebuah surat yang legalitasnya itu masih kurang ya dok ya, karena dia kan ini adalah sebuah persetujuan, jadi perlu ada pernyataan saya menyetujui atau saya bersedia begitu dok. Jadi dalam MAP itu harus ada ini ya dok, 1 di situ.
Iya, di iya, medis. iya, Oke, Dok. Dok. Yang kedua tentang persetujuan tindakan dan informasi tindakan. Jika disatukan, ada nggak ya? Boleh, Dok. Sangat boleh sekali. Mana Jadi informasi ya, ditaruh di tengah-tengah begitu ya, Dok ya. Informasi tentang tindakan apa saja boleh. Boleh jadi satu, boleh terpisah. satu kertas, Dok, maksudnya, Dok? Satu kertas, iya, boleh. Boleh, Dok. Iya, oke. Iya. Oke. Terus yang tentang daftar tilik, Dok, itu mungkin yang kerjakan itu nanti siapa ya? Maksudnya yang mengerjakan tindakan itu yang di daftar tilik itu. Ya. Contohnya ini ya, Dok ya, daftar tilik kepatuhan untuk general consent. Tadi saya menyebutkan bahwa kegiatan untuk monitoring kepatuhan terhadap prosedur itu dilaksanakan melalui kegiatan audit internal. Artinya yang melaksanakan adalah tim audit internal, Dok. Jadi sudah ada auditor yang menjadi tim audit, mereka yang akan melakukan pengukuran. Oh, bukan yang mengerjakan tindakan itu, Dok. Dibikinkan daftar tiliknya gitu, bahwa dia checklist sudah mengerjakan nama pasien. Terus itu berbeda. Ya, nanti kita perlu juga memahami daftar tilik itu ada yang dipergunakan untuk mengukur sesuatu, ada yang dipergunakan untuk memastikan bahwa sudah terlaksana dan lengkap. Jadi dari sisi pelaksana atau pemberi layanan itu menggunakan daftar tilik yang untuk memastikan ya. Jadi kita sudah mengerjakan ini, checklist, kita sudah lengkap. Misalkan kita mau melaksanakan cabut gigi, oh anestesinya sudah cek, BHP-nya sudah cek, begitu. Itu dari sisi pelaksana. Sedangkan daftar tilik untuk pengukuran atau monitoring itu dilaksanakan oleh orang lain yang menilai atau mengaudit. Gitu. Jadi tools sebagai pengukur begitu. Dokter. Seperti itu. Tapi itu bagaimana? Dia tahu dari mana, Dok, kita mengerjakan atau enggak? Dia periksa dari rekam medis atau bagaimana itu, Dok, yang audit internal itu? Dalam monitoring itu, bila kegiatannya itu memang yang pengukuran kepatuhan, artinya nih kepatuhan langkah-langkahnya itu sudah sesuai enggak dengan SOP, berarti kita melakukannya dengan observasi dan simulasi dari pengamatan dan memilih peragaan, minta peragaan, ada observasi dan simulasi. Itu, Dokter. Itu memang bagian dari audit internal. Mungkin pada saat pertemuan UKP, hari pertemuan UKP kali situ disimulasi gitu ya, Dok ya? Mengikuti jadwal audit internal, Dok. Jadi audit internal itu biasanya 2 kali dalam setahun, jadi semesteran ya, bulan Juli dan Desember biasanya. Jadi terserah puskesmas, bulan apa dan apa, biasanya 2 kali setahun. Oh gitu, ya, oke Dok. Terus tentang ini pendaftaran, Dok. Itu kan ada alur pendaftaran. Apakah ini alur pendaftaran ditempel di tiap-tiap poli, Dok? Jadi ada alur KIA, ada alur poli umum, atau cuma satu aja, Dok? Alur pendaftaran satu saja, Dok. Jadi hanya di loket pendaftaran saja. Sedangkan alur pelayanan dia yang diletakkan di tiap unit. Ada alur pelayanan induk besar, ada alur pelayanan per unit. Oh iya. Oke. Terus yang kemudian akses unit pelayanan itu, Dok, itu kan ada nomor-nomornya ya, Dok ya. Pada saat kita memanggil pasien, kita sebut poli atau ruang, Dok. Nah, ruang 1, ruang 2, atau poli 1, 2 gitu. Pasien kalau seperti di kabupaten kami, itu kabupaten yang memang masyarakatnya kebanyakan pedesaan dan mayoritas Madura. Low educated juga dengan tingkat pendidikan yang rendah. Banyak yang belum bisa baca, kalaupun bisa baca, ini tidak paham, ini di mana, masih kebingungan. Jadi kita berikan pelang-pelang dan penomoran ruangan, karena kalau kita arahkan ke nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dia akan lebih paham.
Misalkan nih poli KIA ke R8 sana R8 pasien akan lebih paham. Iya. Dokter, yang tentang screening visual rawat jalan itu kan yang dokter ajarkan, saya praktekkan di puskesmas dan berjalan sekali, Dok. Ini nanti kertasnya ini ditaruh di mana ya, Dok? Kertas yang diisi oleh front office itu ditaruh di mana ya? Di rekam medis juga? Iya, ini contohnya yang sudah... ya. Nah, ini ya. Kita pakai ini petugas front office, dia yang centang gitu ya. Kalau banyakkan hijau, stabil, dia masuk ke loket, nanti petugas loket menerima form ini, kemudian memasukkan ke rekam medis. Oh, kalau yang ke UGD? Sama persis. Juga dimasukkan ke form rekam medisnya UGD juga. Oh gitu, ya, oke. Ya, Dok, minta tolong dong, Dok, itu yang apa tugas-tugas PJ, Dok. Itu katanya ada RPK, kita nggak pernah bikin, Dok, sumpah, Dok. Tahu aja bagaimana modelnya. Ya, Dok, saya juga bagian perencanaan ya. Itu saya nggak pegang UKP, saya pegang perencanaan sekarang. Nanti bila sudah cantik akan saya share perencanaan UKP. Iya, tapi jangan lama-lama ya, Dok. Soalnya kan udah mau akreditasi ini. Sama, Dok, saya juga. Ya, Dok, satu lagi, Dok. Identifikasi hambatan bahasa. Kalau orang asing bagaimana ya, Dok? Apa disediain kamus bahasa Inggris apa bahasa Jepang aja gitu kali ya, Dok ya? Itu berarti dimasukkan juga, Dok, diidentifikasi bila pasiennya ternyata bule, orang asing gitu yang ada kendala. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau sesama tidak tahu ya, yang di kita tidak paham bahasa Inggris, tidak lancar, berarti kira-kira tindak lanjutnya apa, Dok? Itu bikin kamus bahasanya dia. Karena kami pernah dapat orang Jepang. Benar, gimana, Dok? Ada sharing pengalaman dapat pasien orang Jepang? Iya, Dok, dia bahasa Jepang tuh, Dok. Diajakin bahasa Inggris juga, bahasa Inggrisnya ke logat-logat Jepang. Jadi kita bingung. Untungnya dia masih bisa ngerti bahasa Indonesia juga sih sedikit-sedikit. Jadi ya gitu deh. Jadi kayak bahasa isyarat gitu. Yang penting komunikasi nyampe ya. Iya. Oke, ya mungkin kita dibuat yang sederhana, mungkin bahasa Inggris lah minimal gitu. Berarti ada pelatihan bahasa Inggris untuk semua karyawan begitu ya. Seperti itu, Dok. Bila memungkinkan saja, Dok. Iya, Dok. Izin Dokter Dewi, saya beralih ya, boleh ya? Ini ada Dokter Ika, ada. Iya. Monggo Dokter Ika dari Puskesmas Konang Bangkalan. Oke, Dokter, terima kasih waktunya. Iya. Ini saya agak telat tadi ngikutinnya, Dok. Mungkin saya mau tentang ini persetujuan tindakan medis inform consent ya, Dok ya. Iya. Rata-rata di Madura ini puskesmasnya semua ada rawat inapnya. Nah, yang saya tanyakan, Dok, untuk persetujuan ini kan dokternya nggak 24 jam, Ge. Iya. Nah, sedangkan di formnya itu ada tulisannya tanda tangannya dokter atau petugas puskesmas, berarti tidak harus dokter ya, Dok ya. Karena kan biasanya kami on call, nggak 24 jam. Iya. Tugasnya ya, Dok ya. Oke. Untuk petugas yang bertanda tangan tidak harus dokter. Boleh perawat jaga saat itu ya, Dok? Boleh. Iya, boleh. Nah, kemudian yang general concern, Dok, kalau misal dia sebulan nih rawat inap 2 kali, berarti dia mengikuti rekam medik yang rawat inap baru ya, Dok ya? Maksudnya kalau hari ini rawat inap, kemudian 2 minggu lagi dia rawat inap, berarti kita memberi general concern lagi? Iya. Kalau di kota kami, satu rekam medis isinya sudah ada general consent lengkap, ada inform consent lengkap. Jadi ya otomatis baru semuanya. Oke. Terus satu lagi, Dok, untuk
mana ya sebentar ada ya screening visual dok. Ya. Nah di puskesmas kami ini kebetulan petugasnya sedikit dok. Nah kalau screening visual ini misal disatukan sama loket nggak bisa ya dok ya? Nah, itu kendalanya kemarin itu apakah petugas loket? Sebaiknya jangan, karena dia yang menentukan nanti ini kalau ada gawat darurat, berarti harus mengantarkan ke UGD. Nah, petugas loketnya kan harus standby terus fokus dengan pendaftaran. Tidak perlu boleh petugas apa ya gitu yang diberdayakan gitu, tidak harus nakes. Iya. Iya, karena kalau di tempat saya kebetulan dok ya, petugas itu sudah terlalu banyak yang keluar, tapi yang mau masuk ke puskesmas itu sedikit. Oh, sama problemnya. Iya, Dokter soalnya Ika. gunung. Boleh saya, terima kasih Dokter Ika. Ini saya ke Bu Estu Lestari, Puskesmas Balai Agung. Silakan. Baik, makasih Dokter Penny kesempatannya. Ya. Iya dok, di sini saya ingin menanyakan ya dok, kan di puskesmas kami sudah memakai sistem aplikasi online, jadi rekam medisnya itu sudah paperless. Ya. Rekam medis. Sehingga kalau ya seluruhnya pelayanannya sudah pakai aplikasi Dokter Penny, sudah pakai yang link langsung online itu. Namanya apa Simpus Seluang itu ya dok ya. Nah kemudian kan rekam medis kami sudah tidak pernah lagi dicetak dok, sudah pakai paperless. Untuk general consent sama inform consent itu dok, gimana ya supaya general consent dan inform consent itu kalau sudah dikerjakan misal pakai manual, itu harus kami letakkan di mana, karena kami sekarang rekam medisnya sudah tidak pakai hard copy lagi, sudah paperless. Bagaimana ya dok solusinya ya dok untuk general consent dan inform consent tersebut ya dok? Terima kasih dok. Iya, pertemuan pertama kemarin itu juga ada yang bertanya begitu, masalah general consent dan inform consent. Untuk yang tidak membutuhkan tanda tangan, boleh dibuatkan di aplikasi, total harus di aplikasi. Apabila memang aplikasi rekam medis itu memungkinkan untuk ada tanda tangan digital ya, bisa nggak kira-kira membuat tanda tangan digital yang pakai seperti kalau kita mengurus SIM itu ya? Iya. Ini sebenarnya sudah diajukan ya dok, sudah diajukan ke tim dinas kesehatan kabupaten untuk memperbaiki, meningkatkan sistem aplikasi itu supaya general consent dan inform consent bisa dimasukkan di dalam aplikasi tersebut, karena itu kan membutuhkan tanda tangan ya dok. Nah, tetapi sepertinya karena kami sepertinya akreditasi di bulan 10 ini dok, takutnya itu nggak terkejar gitu dok, untuk menunggu aplikasi tersebut jalan. Gimana ya dok solusinya? Apa kami tetap manual gitu? Jadi masih usulan ya, jadi pengajuan. Jadi surat usulannya kita sudah punya, pengajuannya ada, dokumennya. Bila memang belum terrealisasi, artinya memang kita harus manual. Kita punya manualnya, jadi ada yang pakai kertas lagi. Jadi tetap memang harus ada tanda tangan kan ya, tanda tangan untuk general dan inform consent. Iya, gitu ya. Jadi dok, general consent dan inform consent-nya itu disimpan saja di rekam medik masih dalam bentuk kertas ya dok. Seandainya surveyor mau lihat itu masih belum tersusun dalam aplikasi ya. Oke, makasih banyak dokter. Ya, terima kasih Mbak Estu. Untuk selanjutnya Mbak Septalia. Halo Mbak Septalia. Mbak Septalia. Ya, halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih dokter atas kesempatan dan waktunya dokter. Mohon izin saya tidak bisa buka kamera ya dokter. Enggak apa-apa, monggo. Oke. Dokter, saya tadi dengar yang tentang daftar tilik tadi dokter. Iya. Jadi
Saya mau tanya dokter, kan misalnya di indikator mutu pelayanan klinis izin dokter kita agak mepet ke mutu ya dokter, tapi tetap di pelayanan klinis. Itu kan misalnya ada apa? Di dalam mutu itu misalnya penerapan senyum sapa salam. Terus kita ada sampelnya itu format sampelnya kita menggunakan daftar tilik itu ya dokter ya. Nah, untuk memvalidasi data itu apakah PJUKP atau audit dokter? Oke, tetap ke SOP kepatuhan prosedur ini ya, Mbak Septalia. Iya, bagaimana dokter izin? Iya, ini yang saya tayangkan ini daftar tilik kepatuhan prosedur ya. Oke, saya lihat dokter. Iya siap. Dokter daftaran identifikasi transport. Iya. Iya. Jadi ini untuk monitoring kepatuhan prosedur itu kita masukkan semua dalam kegiatan audit internal. Mbak Septalia? Oh, gitu. Iya. Iya, Karena memang paham kalau saya, kita dokter. membaca buku pedoman audit internal dan pertemuan manajemen AITM itu ada instrumen audit yang kita lakukan dengan mengukur kepatuhan terhadap SOP. Instrumen audit. Jadi memang kegiatannya di audit internal nantinya. Oke, baik, saya paham. Ya, terima kasih ya dokter. Sama-sama Mbak Septalia. Berikutnya ini banyak yang raise hand ya. Dokter Intan. Silakan Dokter Intan. Hadir dok. Terima kasih dok waktunya dok. Monggo. Ini dok izin saya mau nanya. Kalau yang satu poli bisa nggak 2 pelayanan dia dok? Satu poli Karena 2 pelayanan. Ya, karena kekurangan ruangan di Puskes itu gitu dok. Oh, maksudnya seperti poli umum dengan poli KIA, misalkan contohnya? Bukan dok, misalnya poli lansia dibarengi dengan misalnya poli jiwa atau yang nggak terlalu rame kan poli itu remaja gitu ya. Poli remaja misalnya entah dengan PTM kayak gitu dok. Gimana dok kira-kira? Karena kekurangan. Problem se-Indonesia Raya termasuk puskesmas saya juga minimalis sekali. Jadi kita memang tetap menggabungkan dengan poli yang mirip ya. Jadi seperti poli lansia, remaja itu kita tempatkan juga di poli umum. Namun penamaan ruangan gitu kita bikin pelang gitu. Papan nama. Jadi di sini ada poli umum, poli remaja, poli lansia. Jadi satu di ruangan tersebut. Oh gitu ya, juga boleh. pelayanan TB, kita pelayanan TB juga ya di satu ruangan itu karena kita memang kekurangan ruangan juga dokter. Sama. Kalau pelayanan TB karena dia penyakit menular, berarti kita satukan lagi misalnya dengan HIV gitu, boleh dok? Boleh dok. Memang kita modifikasi nanti ruangannya. Oh gitu ya dok ya. Iya. Nah, sudah itu misalnya lagi karena kekurangan ruangan tadi kan dok, misalnya poli KIA digabung dengan poli anak. Nah, karena ruangannya agak besar, kita sekat. Kalaupun disekat haruskah sampai atas atau bolehkah hanya sebatas tidak terlihat saja dok, misalnya sebatas kepala kita 1,5 dari ruangan itu ke atas, itu boleh nggak atau harus dipisahkan nian dok? Iya, nanti itu ada proses berkenaan dengan gedung, kemudian sarpras, itu kita ada namanya proses IKRA ya, untuk mengukur resiko infeksi. Jadi kita membuat IKRA, bagaimana kan yang menjadi pertimbangan itu adalah pertama proses penularan infeksi, kemudian privacy dari pasien juga kita pertimbangkan. Nanti akan muncul itu. Di IKRA itu ada namanya IKRA konstruksi bangunan bagaimana. Bila memang tidak bisa kita buatkan dengan bangunan permanen, berarti kita harus pakai sekat. Nah, itu ada hitung-hitungannya itu ada dokter. Nanti kita baca lagi masalah hitungan gitu ya. Seberapa tinggi, luas. Ya.
Oh, siap dok. Satu lagi dok. Kalau Ya, misalnya ada pasien yang datang rutin ke puskesmas, jadi dia itu sebenarnya kena prostat. Kami sudah sarankan pasien ini operasi lah seperti itu. Tapi bapak ya. ini dengan berbagai pertimbangan dia tidak mau, belum mau dioperasi. Jadi rutin-rutin ke puskesmas dok, bongkar pasang kateter kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pasien yang satu tadi, yang orangnya sama, penyakitnya sama, harus setiap datang kita buatkan inform concern-nya apa? Cukup sekali karena orangnya sama, penyakitnya sama dok. Apa memang harus terusnya kita buat asal dia datang? Terima kasih Iya, dokter. iya Dokter Intan. Ini sama dengan pertanyaan saya dulu, bagaimana ketika saya memberikan pelayanan di poli akupunktur. Saya juga ada ini ya, memiliki sertifikat untuk pelayanan akupunktur dari Kementerian Kesehatan. Karena akupunktur itu berkenaan dengan tindakan penusukan jarum. Apakah setiap kali pasien datang, karena memang pasien itu datang berulang hingga 8-10 kali. Apakah kita selalu buatkan inform konsennya? Nah ini ada mas di hasil diskusi dengan surveyor. Nanti kita tidak melihat itu apakah harus setiap kali datang, tapi kita buatkan satu inform konsen yang di belakangnya itu ada keterangan, kita buatkan tabel tanggal ini, kemudian layanan akupunktur, tanggal segini layanan akupunktur. Sedangkan inform konsennya saja, tanda tangannya cukup 1 kali saja. Begitu Dokter Intan. Oke, makasih dokter. Selamat siang dok. Terima kasih juga Dokter Intan. Berikutnya yang resen ada dari Puskesmas Ketabang, Surabaya. Dipersilakan. Puskesmas Ketabang dengan dokter siapa ini ya? Halo dokter. Atau langsung berikutnya Ibu atau Mbak Menda. Monggo silakan yang raise hand. Atau Ibu. Iya dok. Ya, Halo. silakan. Iya dok. Ya, maaf dok, sebentar. Dokter, maaf. izin, ada yang mau masuk, tolong di-upload. Silakan Mbak Menda. Iya, dokter izin bertanya dok, saya dari Puskesmas Tumbang Samba, Kalimantan Tengah dokter. Iya. Ini yang saya mau tanyakan, saya mungkin kembali ke dasar dok. Jadi ini kebetulan saya juga baru pindah, pengalaman saya minim juga sebenarnya dok untuk di Puskesmas. Nah yang ingin saya tanyakan, Puskesmas tempat saya kerja sekarang itu terakhir akreditasi tahun 2017 dok. Kemudian di awal 2020 itu kena banjir dok, jadi semua data-datanya pada hilang karena komputer rusak dan hard copy-nya juga pada hilang. Nah kemudian karena tidak ada akreditasi, jadi mungkin Puskesmas juga fokus sama pandemi ya dok. Jadi mungkin belum dibuat regulasi dan segala macamnya, belum diperbaharui lagi. Rencana mungkin akan akreditasi di tahun depan dok. Nah posisinya tahun kemarin sebelumnya ada rawat inap. Puskesmas dengan rawat inap. Tapi tahun kemarin karena sudah dibangun rumah sakit Pratama, akhirnya rawat inapnya ditutup. Jadi untuk mulai dari bulan Juli 2022 hanya ada rawat jalan saja dok. Nah kalau yang seperti ini dokter, apakah kalau misalkan nanti saya buat regulasi yang baru atau untuk keperluan akreditasi itu, haruskah saya mengulang dari yang 2017 sampai 2019 atau saya bisa langsung mulai dari yang 2022 di mana sudah tidak ada lagi rawat inapnya, dok. Gitu, dokter. Berarti memang sudah tidak bisa diselamatkan semua sama sekali ya dokumen-dokumennya. Iya, dok. Jadi yang terakhir mungkin hanya beberapa bagian aja yang misalnya bab 7, bab 8, bab 9, mungkin hanya yang berapa lembar itu aja yang bisa diselamatkan, dok. Karena komputernya benar-benar terendam semua kalau dari cerita teman-teman, termasuk file-file hard copy-nya juga ikut terendam banjir dok gitu. Habis bis ya? Iya dok. Iya. Memang cukup lama waktu itu banjir yang di Kalimantan dok yang sampai masuk ke TV itu gitu dok. Iya. Kebetulan kena imbas. Sebelumnya memang sangat disayangkan karena memang musibah ya Mbak Menda ya. Iya, iya dok.
Kalau saya pribadi di posisi tersebut melihat juga mempertimbangkan banyaknya pedoman baru, referensi yang baru dari 2017 hingga 2023 itu kan banyak pembaharuan juga ya, referensi baru. Sebaiknya memang perbarui semua dokumennya mengikuti standar yang terbaru juga. Gitu Mbak Benda. Jadi nggak perlu dibuatkan dari 2017 yang lalu. Berarti mengerjakan 2 kali dong, karena standarnya berbeda. Dulu 9 bab, sekarang 5 bab, itu beda banget itu. Iya dong, saya agak stres juga kalau misalkan mesti ngulang 2017 sampai 2019, sedangkan semua data hilang gitu dong. Iya, ya memang akhirnya banyak-banyak berdoa juga sih. Sebenarnya surveyornya bisa berempati ya dengan kesulitan yang luar biasa itu. Kalau saya pribadi, ya saya perbarui semua dengan mengikuti standar yang baru. Tuh, Mbak Iya Benda. dok. Yang ingin saya tanyakan dok, ini kan rumah sakit yang sebelumnya rawat inap tuh dok, sekarang sudah nggak rawat inap lagi dok, karena udah ada rumah sakit Pratama, jadi ruang rawat inap kami ditutup, termasuk pelayanan ponetnya dok. Kalau yang seperti itu dok, tapi baru tahun lalu di 2022 sekitar bulan Juli dokter ditutupnya. Ya. Nah kalau yang seperti itu, apakah saya harus buat lagi untuk regulasi yang untuk rawat inap, atau hanya mengikuti yang sekarang ini dokter? Yang sekarang memang hanya rawat jalan saja, dok. Jadi regulasi itu sifatnya dia akan terus-menerus berlaku sampai kapanpun selagi tidak ada perubahan kebijakan yang di atas. Jadi dari kementerian, dari Dinkes kabupaten itu tidak ada perubahan, atau memang menyesuaikan dengan perubahan-perubahan kondisi puskesmas apapun itu, maka tetap berlaku. Apabila memang ada perubahan-perubahan, terutama berkenaan dengan referensi atau pedoman yang dari atas, artinya memang perlu diperbarui. Untuk simpelnya seperti itu Mbak Menda. Jadi kalau memang ada perubahan, ya kita regulasinya kita rubah juga. Oh gitu. Iya, berarti bisa mengikuti aja dok. Ya. Mengikuti perubahan. Iya. Oke, itu saja dokter. Oke Mbak Menda, terima kasih. Ya. Dari Dok, izin dok, izin dok siapa? sebentar. Dokter Intan tadi, ya, Dokter Intan yang tadi, yang barusan uji Mbak yang di Kalimantan. Nah, ingin saya tanyakan untuk memastikan, katanya data yang diambil dari tahun 2002 saja ya, sampai tahun berjalan. Apa memang dari 2017? Karena kami juga terakhirnya 2017 itu, dokter. Iya. Begini dokter Intan, kalau kita terakhir adalah 2017, harapannya kita ada survei atau tidak ada survei akreditasi, proses kita melaksanakan pelayanan itu tetap tertuang dalam dokumen-dokumen gitu. Jadi 2018 kita bikin RUK, RPK, 2019 seterusnya kita melaksanakan dari perencanaan hingga monitoring yang terus berjalan siklusnya hingga 2023. Harapannya seperti itu. Jika memang mampu mengadakan, artinya pastinya ada ya yang kecolongan ya, 2018 tidak dilaksanakan ini, 2019 tidak dilakukan ini. Kemudian apa yang terjadi di puskesmas untuk memenuhinya akhirnya apa? Mengarang. Nah, saya jamin surveyor pasti bisa membaca dokumen itu dikarang atau betul-betul dilaksanakan. Gitu. Oleh karena itu kalau saya pribadi, saya memilih bila memang ada perubahan kebijakan, karena ini ada terkait pandemi, ya kita buat terkait pandemi. Karena saya yakin kalau kita membuat dokumen terkait pandemi seperti 3T itu tadi ya, tracing, testing, treatment, itu kan tidak akan ada yang dikarang gitu, karena kita sudah melaksanakan. Kemudian sekarang kasusnya berubah, sudah mungkin 0 ya, di kota saya sudah tidak ada kasus. Jadi kita mengikuti juga perubahan pedoman, kemudian standar akreditasinya sudah 5 bab. Itu simple, tidak perlu data itu harus dari 2017. Paling tidak dari masa pandemi kita punya lah, ada dokumen-dokumennya, begitu dokter. Siap dokter, terima kasih. Siap dokter Intan.
Berikutnya ada yang resen dari Puskesmas Ketabang. Sudah adakah, dokter? Ya, selamat siang. Selamat sore, Bu. Ya, dokter Tanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu, saya mau tanya tentang screening infeksi. Ya. Ya, resiko infeksi. Yang selama ini karena kami ini kekurangan tempat ya Bu ya, puskesmas kami, maksudnya ruangan-ruangan juga. Apakah harus ada ruangan khusus untuk poli khusus untuk infeksius itu harus adakah? Atau hanya screening kemudian pasiennya ditaruh, waktu tunggunya ditaruh di tempat terbuka, terus kemudian masuknya ke poli umum, ke poli umum. Iya. Sudah itu PR juga, problem yang sama di semua puskesmas se-Indonesia, kecuali mungkin sudah besar ya puskesmasnya ya. Iya Bu. Sama dokter, kita memodifikasi dalam minimalisnya ruangan yang kita punya itu bagaimana intinya bisa memisahkan ya, terpisah antara yang infeksius dan non infeksius. Mungkin ada pojokan cuman bisa ditempati 3 orang, tapi nggak apa-apa. Di situ kita beri pelang atau kita tempel di temboknya. Mungkin cuman di pojokan itu saja untuk isolasi pasien yang infeksius ya nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya tampak oleh surveyor nanti bahwa kita sudah memisahkan. Jadi tidak menggabungkan. Begitu. Harus ada ya Bu itu ya? Sebisa mungkin dokter, karena meskipun tidak ada COVID, kan masih ada TB sekarang pasti. TB-nya nggak selesai-selesai. Iya. Boleh ditaruh kan, di luar. Soalnya kan kalau harus ada itu juga tenaga dokternya kan, kalau di Surabaya itu mesti yang melayani tenaga dokter ya. Jadi kan semuanya kalau ada ruang infeksi berarti kan dokternya harus ke sana, harus ke ruangan infeksi juga. Padahal kan di sini ada poli umum, poli lansia, poli KIA yang masing-masing harus ada dokternya. Oke, itu juga keterbatasan. Iya. Segala bentuk keterbatasan itu tetap kita punya ada yang namanya perencanaan gitu. Misalkan nih keterbatasan tenaga, begitu kita ada usulan penambahan tenaga. Kalau itu sarpras ya kita usulkan sarprasnya gitu, Dok. Ruang infeksi bisa digabung dengan poli TB ya, Bu ya? Poli TB berdiri sendiri, dokter, karena nggak boleh ya. Bila memang itu terbatas, boleh jadi satu. Jadi tetap ada kata terbatas dan minimalis. Enggak, dokter. Kita bekerja dalam keterbatasan. Bagaimana Dokter Intan? Halo, Dokter Intan. Halo. Oh, Dokter Intan. Mohon izin, Bapak Ibu sekalian, kita beri waktu sampai jam 15.30 ya. Ini ada yang resen dari Dokter Desi Dewi Wahyuni. Silakan, Dokter. Selamat siang, Dokter Feni. Selamat siang, menjelang sore. Ya, maaf Dokter, ini saya dari Puskesmas Jepara. Mohon izin bertanya, Dokter. Untuk SK pelayanan klinik ini, untuk SK yang di bab 3.1 itu apakah boleh dijadikan SK payung, nggih? Kalau yang dari penjelasannya panjenengan, ini SK-nya kan sendiri-sendiri nggih, Dokter? Nggih. SK pendaftaran sendiri, hak dan kewajiban, apakah boleh dijadikan satu dalam SK pelayanan klinis? Kemudian yang kedua, yang kedua, Dokter, mohon maaf, yang screening visual rawat jalan, ini apakah semua pasien yang datang harus dilakukan screening visual yang ada screening visual, ataukah memang semua pasien yang datang kan akan dilakukan secara selintas, Dokter, untuk kondisinya? Ya. Nah, ini apakah yang ada
dikasih nama nomor RM ini khusus yang ditemukan, misal dia disarankan untuk ke UGD itu yang baru dikasih tulisan, ngoten dokter. Nggak setiap pasien yang datang setiap harinya dikasih form ini. G. Iya. G. Ada lagi Dokter Desi? Sementara cukup itu dokter. Dua ya. G. Yang pertama SK payung. SK payung itu saya pribadi bisa teman-teman itu menggunakan setiap standar, bunyi standarnya itu menjadi bunyi SK. Seperti contohnya standar 3.1 berarti SK-nya tentang penyelenggaraan pelayanan klinis. Kemudian standar 3.2 SK-nya tentang pengkajian rencana asuhan dan pemberian asuhan. Standar 3.3 SK tentang pelayanan kegawat daruratan dan seterusnya. Oke. Seperti itu, namun mengingat standar 3.1 ini bunyinya penyelenggaraan pelayanan klinis, itu saya sendiri itu apa ya istilahnya itu agak galau sih untuk menjadikannya sebagai SK payung karena penyelenggaraan pelayanan klinis itu kan luas. Sebenarnya kan standar 3.1 hingga 3.10 itu kan pelayanan klinis semua ya. Sehingga bila hanya dijadikan untuk standar 3.1 itu saya galau sendiri. Ini kok kayaknya seharusnya kalau SK tentang penyelenggaraan pelayanan klinis itu isinya jadi tetap harus sebaiknya ya sendiri-sendiri ya dokter untuk pendaftaran sendiri. Kalau buat saya itu persatu SK tentang hak dan kewajiban begitu. Nggih. Nggih Dokter Desi. Bagaimana Dok? Yang kedua nggih, yang kedua tentang apa nggih? Screening visual. Oke. Untuk screeningnya dokter? Nggih. Screening ini memang idealnya semua pasien dibuatkan seperti ini. Kalau petugasnya masih standby ya, petugas. Karena biasanya kalau yang saya dapati petugas front office itu biasanya di Sambi atau petugas desa kalau dulu ya, petugas teman-teman perawat desa dan bidan desa itu gantian, shift-shiftan begitu. Nah kalau pas beliau-beliaunya ada kegiatan di desa nggak ada yang jaga front office-nya. Jadi idealnya memang setiap pasien kita buatkan seperti ini, kita screening begitu dok. Oke, dokter. Dokter Desi. Dokter Desi terlempar apa ya? Oke, ini berikutnya dari Ibu Suci Rahayu dari Puskesmas mana nih ya? Silakan Ibu Suci Rahayu. Ini yang terakhir ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ibu Suci Rahayu. Halo Ibu Suci Rahayu. Masih raise hand, ini Ibu Suci Rahayu. Tadi dokter siapa ya tadi? Terlempar rupanya. Oh, host belum mengizinkan. Oh, mohon maaf sudah saya ask to unmute. Silakan, Ibu Suci Rahayu sudah di-unmute. Sudah saya ask to unmute. Silakan Bu Suci Rahayu. Silakan di-unmute. Atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Masih belum bisa juga? Saya tunggu di kolom chat, nggih. Sementara saya bacakan dari kolom chat yang lain. Banyak bertanya tentang screening visual ya. Saya rasa tadi sudah dikupas banyak sekali. Oke, ini dari Ibu Suci Rahayu, pertanyaannya, untuk general consent apakah dilakukan setiap pasien yang ada, baik baru dan lama, kemudian setelah melewati pandemi apakah masih harus ada penapisan? Oke, untuk general consent dimintakan tanda tangan kepada pasien kalau rawat inap, otomatis setiap pasien rawat inap itu setiap kunjungan rawat inap, misalkan dalam 1 bulan itu 2 kali, maka tetap kita mintakan tanda tangan general consent 2 kali. Untuk rawat jalan cukup 1 kali, kecuali bila sudah rekam medisnya sudah dimusnahkan ya, kemudian dia berkunjung lagi, rekam medisnya baru, kita buatkan yang baru lagi general consent-nya. Kemudian Dr. Sandrawati dari Cianjur bertanya, bagaimana bila sudah terlanjur membuat SK payung untuk 31 sampai 310? Boleh, Ibu, berarti SK-nya tebal sekali ya. Jadi SK-nya bunyinya tentang penyelenggaraan pelayanan klinis. Jadi lampirannya itu isinya dari hak dan kewajiban hingga pelayanan kefarmasian. Jadi 1 dalam 1 SK. Boleh. Namun ini saya pribadi boleh, entah nanti surveyor, karena karakter surveyor itu beda-beda ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa kenapa tidak dipisah saja begitu. Ada yang seperti demikian. Untuk unit infeksius, apakah harus terpisah pendaftarannya atau bisa menjadi satu? Nah, ini pernah ada puskesmas yang pada saat pandemi COVID tersebut, puskesmasnya menerapkan untuk suspek COVID, jadi semua pasien demam dengan batuk, jadi ada suspek COVID begitu ya, itu diberikan alur pelayanan yang one stop service. Jadi begitu datang di anamnesa di depan langsung diarahkan ke ruang isolasi khusus COVID, di sana rawat jalan ya, diperiksa di sana, kemudian bila membutuhkan swab juga di sana dan diberi obat di sana. Kita selama pandemi COVID saya rasa mungkin seperti itu ya. Namun bila sekarang sudah ada penurunan kasus, mungkin kita spesialkan pasien TB itu dengan one stop service istilahnya ya. Jadi pasien datang tidak boleh berkumpul di ruang tunggu dengan pasien non infeksius. Apalagi kalau tidak pakai masker, karena pasien itu nakal ya, kadang-kadang sudah tahu TB tapi nggak pakai masker gitu. Namun ya alhamdulillah sudah banyak perubahan juga karena pasien TB sudah banyak yang bermasker sih. Jadi pasien TB kita pisahkan dari pasien lain, kemudian kita layani, diperiksa, kita beri obat dan edukasi di satu tempat yang berbeda dan langsung pulang. Bila itu memungkinkan, jadi cukup tenaganya, cukup ruangannya, atau kita memakai banyak cara memodifikasi. Yang penting bagaimana agar kita itu punya cara untuk mencegah penularan infeksi. Itu sudah akan dinilai bagus. Kemudian contoh-contoh, banyak yang meminta contoh-contoh. Insya Allah nanti akan saya berikan dalam bentuk yang belum cantik, boleh gitu ya. Saya akan share apa tuh namanya Google Drive ya. Jadi sudah saya masukkan dalam satu drive. Nanti silakan diakses. Saya meminta ada permintaan akses lewat email. Nanti akan saya jawab, saya balas lewat email. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktu saya terbatas sekali. Sekarang sudah pukul 15.30.
Di kota saya, kita waktunya untuk sholat asar ya di kota saya ini. Mohon maaf apabila terpaksa harus saya akhiri. Kita masih banyak waktu, masih ada standar 3.2 hingga 3.10, jadi masih banyak waktu untuk kita diskusi, ngobrol, dan sharing-sharing juga. Baiklah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan untuk semangatnya terus belajar. Kita yang ibu-ibu sudah waktunya untuk bergerak ke dapur. Jadi saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan semangat. Saya siapkan materi untuk standar 3.2. Kita bertemu di pertemuan Zoom selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sehat selalu dokter. Sehat selalu juga Bapak Ibu pejuang mutu. Izin live dokter. Ya, saya akhiri.